Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas hukum perikatan atau perjanjian. Jadi di Magister Kenotariatan Unisela ini dan pada umumnya perikatan itu penting ya, karena yang dilakukan notaris maupun PPAT adalah meramu kepentingan para pihak ya, menjadi akta. Ya, jadi posisi notaris ya dalam pembuatan perikatan adalah membingkai kepentingan para pihak ke dalam akta notaris. Jadi dalam KUA Perdata, notaris adalah pejabat umum. Kemudian notaris sebagai pembuat alat bukti untuk para pihak. Nah, dalam KUA Perdata secara umum telah menentukan ya ada beberapa perbuatan hukum yang wajib dibuat dengan akta notaris dengan ancaman batal jika hal tersebut tidak dilakukan dengan akta notaris. Jadi notaris membuat akta untuk kepentingan para pihak. Ya. Kemudian menurut undang-undang yang lain menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib ya, dibuat dalam bentuk akta notaris. Menuangkan perbuatan atau tindakan hukum atas permintaan penghadap yang dilakukan dalam bentuk akta notaris. Jadi memahami ya, asas-asas perikatan, perjanjian sangat penting ya dalam menjalankan profesi notaris maupun PPAT. Di dalam substansi buku 3 KUA Perdata tentang perikatan, itu merupakan tindakan hukum atas permintaan para pihak yang dituangkan ke dalam akta notaris. Jadi notaris itu memotret, ya, menuangkan secara formalitas ke dalam akta notaris. Dengan kata lain, akta notaris itu implementasi perintah dari KUA Perdata. Jadi posisi notaris seperti di atas tadi membingkai kepentingan para pihak dalam perikatan. Ini sekarang ada RUU perjanjian yang baru. Ini dibahas ya tentang perikatan ke depan seperti apa. Juga posisi notaris di dalamnya. Dalam undang-undang perikatan yang akan datang itu harus juga ya dibicarakan apakah masih perlu menempatkan notaris sebagai institusi pembuat alat bukti tertentu yang diperintahkan oleh peraturan undang-undang, ataukah substansi dalam undang-undang perikatan jika akan dituangkan secara tertulis nanti ya tidak harus terikat bentuk formalitas surat atau akta notaris. Ini sedang menjadi perbincangan hangat ya di tengah perkembangan revolusi industri 4.0. Di situ ada Internet Things, kemudian Big Data, Artificial Intelligence. Ya. Di sini posisi notaris juga perlu ditempatkan secara lebih tepat lagi. Jadi fungsi hukum perikatan yang akan kita pelajari nanti, yang dituangkan dalam bentuk kontrak, dalam perspektif notaris, itu ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi yuridis. Jadi untuk melindungi dirinya atau kepentingannya tersebut ya, dalam kontrak, ya, dituangkan dalam kontrak. Sehingga kontrak itu harus terukur, kemudian aman dari segi hukum, kepentingan hak dan kewajiban para pihak, kemudian kalau terjadi sengketa atau dispute dapat diramalkan akhir dari kontrak tersebut. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah menjaga keseimbangan. Kontrak itu dibuat untuk menjaga keseimbangan para pihak dalam bertransaksi
menjaga keseimbangan sebuah kontrak sebagai penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap manusia yang bertransaksi. Lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi sosial kemasyarakatan. Kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak tertentu harus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Dan yang keempat, fungsi ekonomis. Kontrak yang dibuat harus mempunyai nilai ekonomis, dalam arti dapat memberikan manfaat atau nilai ekonomis, memiliki daya jual yang menguntungkan bagi para pihak. Jadi kontrak yang baik dari segi ekonomis dapat diramalkan keuntungan yang akan diperoleh jika kontrak tersebut berjalan dengan baik. Lalu fungsi kontrak yang berikutnya adalah untuk menjaga kejujuran hati dan pikiran para pihak, moral obligation. Jadi kejujuran yang sempurna itu perlu ditegakkan dalam pembuatan kontrak. Ya, sesungguhnya atau seharusnya yang tertulis dalam kontrak itu menunjukkan gambaran sebenarnya dari keinginan para pihak. Jadi harusnya nggak ada yang disembunyikan ketika kontrak itu dibuat. Jadi ketika kontrak akan dibuat, keinginan yang sebenarnya itu harus terungkap seluruhnya. Jadi mungkin saja para pihak menyembunyikan keinginan tertentu atau ada niat lain di balik pembuatan kontrak tersebut yang hanya diketahui oleh para pihak tersebut. Ini yang mungkin agak sulit ya. Jadi harus punya feeling, kemampuan membaca. Apakah ada yang disembunyikan atau enggak. Jadi kejujuran yang sempurna dalam pembuatan kontrak itu perlu ditegakkan. Ya, tidak mudah ya dalam merumuskan atau mewujudkan hukum perikatan nasional karena masyarakat Indonesia heterogen, memiliki bahan dan tantangannya tersendiri. Baik, kita akan kembali ya untuk mengingat materi yang mungkin pernah didapatkan ya waktu kuliah di S1 ya, hukum perdata khususnya perikatan atau perjanjian. Mulai dari istilahnya ya. Di common law dikenal, di civil law yang kita Indonesia ikut juga dikenal istilah kontrak. Ada kontrak, agreement, agree, pact, covenant, treaty. Kontrak, sewa, perjanjian, persetujuan, perikatan. Apakah sama ya, pengertian perjanjian, kontrak, dan perikatan? Menurut Profesor Subekti, ya, perikatan itu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut, sementara pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan. Sedangkan perjanjian itu suatu peristiwa, di mana seseorang berjanji pada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi. Kalau istilah umum masyarakat itu menganggap sama ya, perjanjian, kontrak, dan perikatan. Tetapi secara ilmu pengetahuan, secara teoritik sebetulnya berbeda. Ya. Kalau dalam praktek tidak dibedakan istilah kontrak, perjanjian, atau perikatan, dalam teori dibedakan istilah perjanjian atau perikatan. Di dalam pasal 1313 KUH Perdata, suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Ya, jadi pengertiannya yang lebih luas itu ada pada perikatan, dituangkan dalam bentuk perjanjian, lebih konkret lagi itu menjadi kontrak. Kita mengingat kembali sistematika buku 3 KUH Perdata. Buku 3 itu ada bagian umum, pasal 1233 sampai 1456, kemudian di bagian khusus. Ya. Hubungan bagian umum dan bagian khusus itu lex specialis, derogat, lex generalis. Ya. Bagian umum mengatur mengenai sumber perikatan, prestasi, syarat sahnya perjanjian, syarat sahnya perikatan, hewan prestasi, keadaan memaksa, resiko, sampai hapusnya perikatan. Bagian khusus itu nominat, ya, ada 13 perjanjian, kemudian inominat, ya, pasal 1319.
Perjanjian atau perikatan yang inominat itu mengikuti perkembangan berdasarkan azas kebebasan berkontra. Jadi menganut sistem terbuka, sumbernya peraturan perundang-undangan dan kebiasaan. Kemudian pengaturan hukum perikatan itu ada di buku ketiga KUH Perdata, bab 1 sampai dengan bab 4 tentang perikatan pada umumnya, bab 5 sampai dengan bab 7 tentang perjanjian khusus. Ya. Kemudian perjanjian, dalam perjanjian itu setidak-tidaknya melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan penawaran dan pihak yang menerima penawaran tersebut. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kedua belah pihak itu adalah pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi, disebut debitur, dan pihak yang berhak menuntut terlaksananya prestasi tersebut yang disebut dengan kreditur. Ya, kemudian mengenai sumber perikatan. Pasal 1233, sumber perikatan 2, ya, perjanjian, pasal 1313, dan undang-undang. Perikatan bisa timbul karena perjanjian, juga karena undang-undang. Perjanjian itu azas pacta sunt servanda. Kemudian yang perikatan timbul karena undang-undang itu dibagi dua, karena undang-undang saja dan karena perbuatan manusia. Perjanjian yaitu bersifat konkret, ya, berangkat dari peristiwa hukum. Tadi sudah dijelaskan di depan, ya, perikatan itu lebih luas, ya, kemudian dia menjadi perjanjian dan dituangkan dalam bentuk kontrak. Perjanjian kontrak itu konkret, ya, berangkat dari adanya satu peristiwa hukum. Lalu yang undang-undang itu karena undang-undang saja, bisa juga karena undang-undang, karena perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia dibagi dua lagi, sebab yang halal dan perbuatan melawan hukum, 1365. Kita mengenal ada 3 macam prestasi yang diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata. Yang pertama memberikan sesuatu, to given. Kemudian berbuat sesuatu, to done. Dan tidak berbuat sesuatu, atau nidun. Macam-macam perjanjian itu dapat dilihat dari KUH Perdata maupun doktrin hukum. Menurut doktrin, dilihat dari segi prestasi itu ada perjanjian timbal balik, di mana saling memenuhi kewajiban utamanya. Contohnya adalah perjanjian asuransi. Itu perjanjian timbal balik. Jadi kewajiban salah satu pihak itu menjadi hak pihak yang lain dan sebaliknya. Itu yang disebut perjanjian timbal balik, saling memenuhi kewajiban utamanya. Misalnya pihak penanggung berhak menerima pembayaran premi dan dia berkewajiban membayar klaim kalau terjadi sesuatu terhadap barang yang diasuransikan. Tertanggung berkewajiban membayar premi dan berhak untuk memperoleh pembayaran klaim kalau terjadi sesuatu terhadap barang yang diasuransikan. Itu perjanjian timbal balik. Kemudian ada timbal balik yang tidak sempurna. Saling memenuhi tetapi kewajibannya tidak seimbang. Misalnya perjanjian pemberian kuasa. Diatur dalam pasal 1792 sampai 1808 KUH Perdata. Lalu perjanjian sepihak, hanya satu pihak yang mempunyai kewajiban, misalnya perjanjian hibah, pasal 1666 KUH Perdata. Lalu kalau dilihat dari segi pembebanan, ada perjanjian tanpa beban. Ya, tadi contohnya perjanjian hibah. Memberi hibah tidak menarik manfaat bagi dirinya sendiri. Jadi manfaatnya kepada yang diberi hibah, dia sendiri mungkin akan memperoleh pahala ya dari Tuhan kalau memberikan sesuatu hibah.
Perjanjian atas beban, perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak melakukan prestasi. Kemudian bisa dilihat dari segi kesepakatan, ada perjanjian konsensual. Ini mengenai saat perjanjian, saat lahirnya perjanjian itu pada saat terjadi kata sepakat ya, atau konsensus para pihak. Perjanjian asuransi itu juga contoh, jual beli juga sama. Saat terjadinya perjanjian adalah pada saat terjadinya konsensus. Di dalam perjanjian asuransi itu bukan saat adanya polis ya, tapi lahir sejak adanya kesepakatan kalau dia akan menutup asuransi. Ada perjanjian real ya, lahir di samping kata sepakat juga diikuti dengan penyerahan barang.